Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Pada kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, supaya siswa dapat memahami informasi penting dalam cerita pendek. Yang kedua, supaya siswa dapat mengetahui pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Apakah itu cerpen? Cerita pendek atau cerpen merupakan cerita fiksi. Ciri-ciri cerpen terdiri kurang dari 10.000 kata, bersifat fiktif, hanya memiliki satu alur, penokohan sangat sederhana. Langkah-langkah menggali informasi dalam cerpen. Bacalah dengan seksama. Buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf yang singkat. Perhatikan di layar kalian contoh cerpen. Judulnya adalah Semut dan Merpati. Pada suatu hari yang panas, semut mencari air untuk diminum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menjumpai sebuah kolam. Untuk masuk ke dalam kolam itu, ia memanjat rumput. Ketika memanjat rumput, ia tergelincir lalu terjatuh ke dalam kolam. Semut ditolong oleh merpati yang sedang duduk di atas batang pohon di tepi kolam tersebut. Merpati menggigit sehelai daun lalu menjatuhkannya dekat semut yang sedang berusaha untuk berenang. Semut bergerak ke arah daun kemudian memanjatnya. Akhirnya, daun itu hanyut dan menepi ke pinggir kolam. Semut naik ke tepi dan menjauh dari kolam. Suatu ketika, setelah kejadian tersebut, ada seorang pemburu burung yang hendak menangkap merpati. Semut menolong merpati dengan cara menggigit kaki pemburu burung. Pemburu itu merasa kesakitan sehingga melepaskan jaringnya. Merpati seketika itu terbang dan menyelamatkan diri. Itu adalah salah satu cerpen, yaitu cerita pendek. Berdasarkan cerpen yang sudah kita baca tadi, kalian dapat menyusun pertanyaan. Beberapa pertanyaan harus dengan jawabannya. Jawabannya kalian bisa cari di bacaan tadi. Saya akan berikan contohnya. Apa yang dicari oleh semut? Jawabannya, semut mencari air untuk diminum. Bagaimana semut masuk ke dalam kolam? Jawabannya adalah semut memanjat rumput. Apa yang terjadi saat semut memanjat rumput? Jawabannya adalah semut tergelincir lalu terjatuh ke dalam kolam. Siapa yang menolong semut? Jawabannya, yang menolong semut adalah merpati. Bagaimana semut menyelamatkan merpati dari pemburu burung? Jawabannya, semut menggigit kaki pemburu burung sehingga merpati bisa lepas. Nah, itulah anak-anak contoh membuat pertanyaan beserta jawabannya sesuai dengan cerpen yang sudah kita baca. Kalau seandainya kalian disuruh untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan cerpen, bisa ya. Ingat, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menggunakan kata tanya yang disingkat dengan adik Simba, seperti yang sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Kegiatan ekonomi. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah konsumsi, yang ketiga adalah distribusi. Misalkan jelaskan satu persatu berikut ini. Nah,
Sebelum dijelaskan satu persatu, Miss berikan contoh gambar di bawahnya itu. Yang pertama adalah proses produksi. Di situ ada seperti pabrik buku, kemudian pabrik buku mendistribusikan buku tersebut. Kalau buku itu dicetak di perkotaan, supaya masuk ke desa, jadi harus melalui pendistribusian. Kemudian setelah didistribusikan, bisa dikonsumsi oleh konsumen atau pembeli. Jadi di desa pun juga bisa membeli buku yang dicetak di kota. Baiklah, kita akan masuk ke materi kegiatan ekonomi, penjelasan tentang produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Ingat ya. Kemudian, produksi yang menghasilkan barang, contoh ini mata pencahariannya sebagai petani. Petani mengolah padi menjadi beras. Kemudian ada juga di bidang perikanan, yaitu memelihara ikan di tambak. Untuk kegiatan produksi yang menghasilkan jasa atau sifatnya melayani, contohnya guru. Guru mendidik dan mencerdaskan siswa. Kemudian dokter, mengobati orang yang sakit. Kantor pos, mengantarkan surat. Bengkel mobil, memperbaiki mobil. Perusahaan penerbangan, mengantarkan penumpang dengan pesawat terbang. Bisa ya membedakan produksi yang menghasilkan barang dengan produksi yang menghasilkan jasa. Kita lanjutkan ke proses distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui proses jual beli. Orang yang melakukan produksi disebut distributor. Kegiatan distribusi dapat berlangsung antar wilayah, antar provinsi, bahkan antar negara. Kegiatan distribusi dapat yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan, kedua mampu menyerap banyak tenaga kerja, yang ketiga mengurangi kesenjangan antara kesejahteraan daerah perkotaan dengan pelosok desa. Jadi kesejahteraannya bisa merata. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena menciptakan lapangan pekerjaan berarti memberikan orang itu mempunyai penghasilan. Sampai di sini sudah paham? Kita lanjutkan ke proses yang ketiga, yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghabiskan barang untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Tujuan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan orang menggunakan barang, baik berwujud benda maupun yang bersifat jasa. Contoh kegiatan konsumsi yang dilakukan bangsa Indonesia. Yang pertama, orang perlu makan agar bisa bertahan hidup. Siswa memerlukan guru agar menjadi pandai. Orang perlu pakaian agar tidak melanggar norma. Penumpang memerlukan bus untuk bepergian. Orang sakit memerlukan dokter agar penyakitnya cepat terobati. Nah, baiklah anak-anak, itulah yang dapat Miss sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah Miss sampaikan dapat kalian terima dan tetap semangat belajar, jaga kesehatan, sampai jumpa. Dah.